Ya pemirsa, ada 12 poin dan sejumlah poin sudah kita bahas. Apa poin-poin selanjutnya menjadi keberatan dari para kaum buruh ataupun pekerja di tanah air, yaitu mengenai tenaga kerja kontrak. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa bahwa persepsi publik kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Kita lihat poin selanjutnya yaitu status karyawan tetap, di mana status karyawan tetap ini akan dihilangkan. Betulkah status karyawan tetap ini akan dihilangkan? Dan di poin ke-7 pemirsa juga perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak dan juga mengenai adanya jaminan sosial yang akan dihapuskan. Benarkah poin-poin tersebut? Silakan Pak Supratman dijawab Pak Aktas, jawaban Anda atas sejumlah poin-poin yang dipertanyakan ini. Baik, ini lagi-lagi hoax yang beredar bahwa kami mencantumkan soal outsourcing itu termasuk perjanjian waktu kerja tertentu itu karena kami mengakomodir dan mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi landasannya ke sana kita tidak keluar dan itu menjadi kesepakatan kami dengan serikat pekerja. Yang kedua terkait dengan apakah semudah itu PHK bisa dilakukan oleh perusahaan. Saya pastikan tidak. Karena seluruh syarat-syarat PHK itu kembali kepada Undang-Undang Nomor 13. Jadi apapun syarat yang tercantum di dalam Undang-Undang 13 itulah yang menjadi syarat untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi sekali lagi ini adalah hoax yang nyata. Oke, tapi kalau untuk proses pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan juga buruh, apakah di sana masih ada celah? Itu kan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan. Jadi sekali lagi makanya saya katakan bahwa terkait dengan syarat-syarat PHK itu kembali kepada ketentuan Undang-Undang 13. Jadi saran kemarin pemerintah dalam RUCK itu kita nggak terima, semua fraksi setuju kembali ke Undang-Undang existing. Jadi itulah yang kami putuskan. Apa syarat-syaratnya itu ialah yang menjadi tuntutan buruh salah satunya. Jangan sampai kemudian pemerintah ataupun pengusaha dalam hal ini bisa dengan mudahnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Supaya itu tidak mudah dilakukan, kami 9 fraksi sepakat untuk tetap kembali ke Undang-Undang Nomor 13. Oke, nah kemudian poin selanjutnya adalah benarkah jaminan sosial? Poin selanjutnya Pak Supratman Aktas, benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Dan benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Tidak ada satupun yang berkurang dari jaminan sosial. Apakah itu pensiun ataupun yang lain-lain, nggak ada yang berkurang. Bahkan sekarang itu ditambah, salah satunya adalah yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan yang merupakan komponen dari pesangon 6 kali gaji. Nah, jangan lupa ini yang paling baik karena buruh meminta ke kita kalau mau itu modelnya adalah asuransi, sistem asuransi, maka kemudian jangan sampai preminya dibayar oleh buruh dan kita sepakat bersama pemerintah preminya dibayar oleh negara lewat APBN. Faktanya apa? Dana awal BPJS itu modal dasarnya itu dari 2 triliun, kita naikkan jadi 4 triliun dalam rangka untuk memberikan kepastian jaminan kehilangan pekerjaan. Artinya buruh akan mendapatkan uang tunai, di samping itu akan mendapatkan pelatihan berupa upgrading maupun upscaling. Itu jaminan, itu yang pasti. Jaminan sosial tetap ada, Pak Pekerja kan selalu butuh kepastian. Baik, poinnya sudah kami dapat. Semuanya ada, nggak ada satupun yang dikurangi. Ibu Ledia, jaminan sosial tetap ada, PHK sepihak ternyata tidak bisa dilakukan oleh perusahaan. Tanggapan Anda seperti apa, Ibu Ledia? Maaf, suaranya nggak begitu jelas, gimana? Ibu Ledia, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak, kemudian jaminan sosial dipastikan tetap ada. Ya, yang pertama kalau kita bicara soal ketentuan PHK itu memang dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kemudian jika kita bicara soal jaminan sosial itu dikurangi, jaminan sosial memang betul ditambah dengan catatan itu ada satu frasa yang nanti itu juga cukup berbahaya kalau tidak dikontrol, yaitu dengan catatan dia terdaftar. Tapi saya ingin memberikan catatan begini, kenapa orang mengatakan bahwa outsourcing seumur hidup? Karena memang di pasal 66 itu tidak mengatur batasan berapa lama kontrak itu boleh diperpanjang dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak dinyatakan bahwa core bisnisnya itu untuk proses produksi itu pembatasannya nggak ada, tadi sebutkan, sudah dihilangkan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Kemudian yang hilang dari cuti adalah cuti mingguan setelah orang itu bekerja selama 6 tahun yang cuti bulanan, cuti panjang istilahnya, dan kemudian tidak dicantumkan di sini. Makanya yang harus diperiksa itu adalah cuti 2 hari pada istirahat mingguan 2 hari untuk yang 5 hari bekerja. Karena itu kemudian menimbulkan persoalan. Jadi kenapa hoax ini bisa muncul? Karena memang kita semua belum mendapatkan draft resminya yang bersihnya. Kalau itu sudah dapat, rasa-rasanya mungkin itu akan lebih terminimalisir ya berkaitan. Dan saya ingin memberi catatan bahwa yang menolak bukan berarti yang kemudian menyebarkan hoax gitu. Dan yang dihapus juga adalah yang berkaitan dengan santunan jika pekerja meninggal. Jadi santunan itu sudah dihapus di pasal 166, kemudian juga tentang pengaturan tentang pensiun itu juga dihapus di pasal 167 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang itu pasal 166 dan 167 Undang-Undang 13 tahun 2003. Sehingga kalau misalnya ada pekerja meninggal, santunan itu jadi bukan kewajiban pengusaha lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ledia atas waktunya. Terima kasih juga Bapak. Ada Pak Supratman Aktas, kemudian juga ada Pak Andreas dan juga ada Pak Asep Sumaryana. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang sore hari ini. Selamat sore.